Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Jagung Kurege dengan NIM 2110107 dari program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini kita akan membuat form ubah. Kita akan menambahkan script form ubah di bagian sini. Kita akan membuat form ubahnya itu di dalam tabel. Jadi nanti waktu kita ketik script kita taruh di bagian sini. Di sini ya kan, setelah kan ini kan perulangan, jadi nanti waktu kita ketik kita akan masukkan data ini script kita untuk edit, untuk update ya, untuk update di script update-nya itu kita taruh di sini. Baik, kita akan mengetik, kita bikin komentar dulu dalam modal. Oke, kita ketik di sini ya. Yang pertama kita buka div dulu. Kita buka div class. Div class sama dengan modal fed. Modal fed. Lalu ID-nya sama dengan my modal update. Lalu buka kurung ini, lalu tanda tanya PHP echo variabel d, lalu sini kita masukkan ID petugas, lalu titik koma, selanjutnya kita tutup, lalu tanda kutip kita tutup lagi. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan juga ya, seperti ini. Ya, ketik di sini PHP echo D-nya itu ID petugas. Lalu kita tutup lagi. Lalu setelah itu kita ini lalu kita tutup ya. Seperti ini. Lanjut di bagian bawah sini kita ketik lagi. Kita ketik scriptnya. Kita buka div class sama dengan modal dialog, lalu tutup. Di bawah lagi div class sama dengan modal konten. Oke, di bawah sini kita buat komentar. Modal header. Sini kita buka kelas div class sama dengan modal header. Lalu di bawah sini H4 kelas sama dengan modal title. Lalu tutup, kita tulis ini ubah data petugas. Lalu
kita tutup H4-nya. Selanjutnya di bawah kita buat lagi untuk buttonnya, button tipe. Button tipenya itu sama dengan button. Kelas sama dengan close. Lalu data dismiss sama dengan modal. Lalu kita tutup button. Setelah itu di bawah sini kita tutup dengan div. Oke, di bagian ini sudah. Sekarang kita lanjut lagi di bagian bawah untuk bodinya. Kita buat komentar modal header, kita buka divnya, div class sama dengan modal body, lalu tutup, buka H4 class sama dengan modal title, lalu tutup, kita tulis di sini body modal. Lalu di bawah sini kita buat komentar ya. Kita buat komentar sini untuk form ubah data menyatu dengan form pertama, dengan form index. Oke, di bawah sini kita tulis form method sama dengan post action sama dengan update petugas, lalu tutup update petugas.php. Lalu kita lanjut lagi di bawah sini, kita bikin komentar untuk edit text field. Di bawah sini kita buka div class sama dengan input group, MB datar 2. Lalu di bawah sini div class sama dengan input group prepare. Sini kita taruh nih prepare, lalu enter di bawah ya. Di bawah sini baru kita buka tag span kelas sama dengan input group
input group text. Lalu sini kita taruh nama. Setelah itu tutup dengan span. Lalu di bawah sini kita tutup dengan div. Tutup div. Setelah itu kita lanjut lagi di bagian bawah sini. Kita bikin komentar, edit text field. Lalu di bawah sini kita buka div lagi. Div class sama dengan input group mb strip data 2, tutup. Lalu di bawah sini kita buka lagi div class sama dengan input group class data prepend, lalu tutup. Lalu sini kita buka lagi span class sama dengan, sini kita pakai input group text. Sini tutup, kita kasih masuk sini jenis kelamin. Lalu tutup dengan span. Lalu di bawah sini tutup lagi dengan div. Oke. Di bagian sini saya lupa, sini kita pakai input tipenya di sini juga lupa pakai. Sini kita buka input dulu ya, input tipenya lupa tadi. Tipe sama dengan teks. Di sini menggunakan untuk nama kita menggunakan tipenya teks. Lalu kelas di sini kita ketik form control, lalu required name-nya itu kita taruh nama. Lalu selanjutnya value-nya sama dengan PHP, tanda tanya PHP, echo variabel d. Lalu kita buka sini variabel d itu sini pakai nama, lalu titik koma, tutup. Kita tutup tanda tanya PHP-nya, lalu tanda tutup kutipnya, lalu kita tutup lagi dengan ini. Di bawah juga kita buat yang sama, input tipe. Di sini kita pakai tipenya teks. Di sini tipenya teks, lalu kelas di sini kita pakai form control. Required name di sini pakai jenis kelamin. Lalu value-nya itu sama dengan PHP echo
variabel D. Kita buka sini, kita ketikkan di sini jenis kelamin. Lalu tutup. Setelah itu kita pakai tanda ini. Lalu kita tutup lagi. Lalu tanda kutip. Lalu ini. Required name, jenis kelamin. Nah. Oke, di sini kita lupain ya tanda ini. Begitu kita lanjut lagi di bagian bawah sini. Ini sesuai dengan database ya, urutannya. Kita tulis ini dia punya komentar. Field. Lalu kita buka lagi div-nya, div class. Div class sama dengan input group mb_datar 2. Lalu di bawah sini buka lagi div class sama dengan input group prepend. Tutup lagi, sini kita buka span class sama dengan di sini kita tulis input group text. Kita masukkan di sini harus jenis kelamin. Oke. Kita lihat di database kita dulu ya, di PHP My. Di sini habis jenis kelamin telepon. Di sini kasih masuk telepon. Lalu sini tutup dengan span. Lalu di bawah sini tutup dengan div. Kita tutup div, lalu di bawah sini kita buat untuk inputnya. Input tipenya di sini adalah tipe kan telepon, dari sini menggunakan tipe daftarnya number. Kenapa pakai number? Karena kita batasi ya, untuk inputnya itu harus angka ya, yang dimasukkan itu angka. Makanya di sini pakai tipe datanya number. Lalu selanjutnya sini kita kelasnya form control. Required name sama dengan telepon. Lalu sini value-nya sama dengan php echo variabel D. Sini kita masukkan telepon. Jangan lupa tanda kutip. Telepon. Lalu tutup tanda kutip, tutup lagi. Kita lanjut lagi yang berikutnya di sini. Kita buat kolom komentar, edit. Sini edit text field. Edit text field. Lalu habis telepon sini apa? Email. Jadi kita punya email lagi, div. Kita buka div class sama dengan input group
MB daftar 2, lalu tutup. Di bawah lagi kita buka div class sama dengan input group, lalu step datanya prepend, lalu tutup. Di bawah lagi span class sama dengan input group text, lalu tutup lagi. Di sini kita masukkan tadi email, lalu tutup dengan span. Di bawah sini tutup dengan div tutup. Di bawah sini kita masukkan input tipenya sama dengan tipe sini, tipenya email, lalu tutup sini cast sama dengan form control, required name sini pakai email juga, lalu value-nya tanda tanya PHP sama dengan echo, variabel D sini buatnya email, taruhnya email juga sini, jangan lupa tanda kutip email, lalu titik koma. Kita lanjut lagi. Di bawah sini kita buat yang bagian habis email, alamat, edit text field, di sini div class sama dengan input group MB garis datar 2, lalu di bawah sini div class sama dengan input prepend, lalu di bawah sini kita buka span class sama dengan input group prepend, input group text, lalu sini kita masukkan alamat, lalu kita tutup spannya, lalu di bawah sini tutup div. Lalu sini di bawah lagi kita tulis input tipenya itu di sini tipenya text, lalu kelasnya itu sama dengan form control, lalu required name sama dengan alamat, lalu di bawahnya value-nya itu sama dengan PHP echo variabel D, lalu kasih ini tanda kutip alamat. Setelah itu kita tutup ya. Setelah di sini kita perlu pakai password juga ya, jadi kita buat lagi untuk passwordnya.
edit text field. Edit text field, lalu di bawah sini kita masukkan div class sama dengan input group mb start datar 2, lalu kita tutup di sini, kita buka lagi div class sama dengan sini div classnya input group prepend, lalu tutup sini, lalu kita buka span class sama dengan input group text, lalu di sini kita buka password, ditulisnya sini password ya, lalu titik span, kita tutup spannya di sini, lalu di bawah sini kita tutup dengan div. Setelah itu di bawah sini kita masukkan inputnya, input tipenya di sini, tipenya password. Lalu di bawah sini, lalu selanjutnya kelas sama dengan form control. Lalu required name sama dengan password. Value-nya sama dengan php echo variable d. Sini kita masukkan password, jangan lupa tanda kutip. Setelah password, kita tutup di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita bikin divnya kolom untuk simpan dan tutup. Oke, kita tutup dulu div sini divnya. Lalu di bawah sini kita bikin simpan dan tutup dan jalan. Kita bikin komentar dulu model footernya. Lalu di sebelah sini kita pakai div class sama dengan modal footer, lalu tutup sini kita pakai input button, inputnya sini input class sama dengan btn success, lalu tipenya di sini itu submit, lalu value-nya sama dengan simpan, lalu kita tutup di bawah sini. Sini kita taruh formnya. Di bawah sini kita bikin button, tipenya sama dengan button kelasnya sama dengan btn strip data danger
lalu data dismiss sama dengan modal, lalu tutup. Kita pakai tutup sini, lalu kita taruh tutup buttonnya di sini, dan terakhir kita tutup dengan div. Kita tutup div. Oke, di sini divnya ada 4 ya. Oke, nah sudah selesai ya. Coba kita save dan coba kita jalankan ya di sini. Kita coba jalankan ya. Dari dimana di data petugas ya. Harus tekan. Oke, baik, di sini ada kesalahan. Sini pakai N ya, bukan pakai itu. Mana? Nah, pakai yang ini ya. Itu kita save, kita jalankan. Masih belum jadi. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, ini sudah muncul ya untuk bagian ubah. Oke, selanjutnya kita bikin untuk halaman pelanggannya ini. Kita buat sama seperti yang petugas punya. Baik, kita ambil ya dari sini, mulai dari mana ya? Dari sini kita ambil dari modal sampai sini. Sampai sini kita ngambil ini ya. Kita ngambil yang ketemu ketik sini, kita masukkan di halaman pelanggan. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Lalu kita tinggal ganti aja ya. Di sini pakai ID pelanggan. ID pelanggan. Nah, bagian sini kita taruh juga ya. Sini PHP echo sama variabel D-nya itu kita taruh di sini ID pelanggan. ID pelanggan. ID pelanggan. Lalu tutup. Lalu tanda ini, lalu kita tutup tanda tanyanya. Oke. Kita ganti sini ubah data pelanggan. Ubah data pelanggan, setelah itu di sini update pelanggan. Update pelanggan.php. Lalu sini nama. Di sini kita pakai yang sini kita taruhnya itu alamat ya. Karena di database kita di pelanggan sini alamat duluan ya. Habis nama itu alamat. Jadi kita taruh sini yang alamat, kita ambil dari sini. Kita Ctrl X, lalu kita taruh di setelah nama di bawah sini kita taruh. Lalu di bagian jenis kelamin ini kita taruh di bawah, kita taruh setelah mail, seperti ini.
Lalu kalian coba jalankan. Nah, ini sudah jadi ya. Seperti ini. Halaman pelanggannya kita sudah selesai buat. Lalu kita lanjut di jenis cucian. Di jenis cucian di sini di database jenis cucian. Di sini hanya pakai dua, yaitu nama dan harga. Mana jenis cucian? Kita taruh di sini nanti ya. Oke, di bagian jenis cucian sini kita buat sama seperti yang di pelangganan petugas. Nah, tapi kan di detail di jenis cucian sini cuma pakai dua aja, cuma nama dengan harga. Jadi kita ketik di sini di bagian jenis cucian. Di bagian sini kita ketik di bagian jenis cucian sini kita ketik buka kurung PHP echo variabel d. Di sini kita pakai jenis cucian lalu tutup. Setelah itu kita tutup tanda titik koma, lalu tanda tanya, tutup tanda kurungnya, lalu sini ubah. Oke, kalau di bagian sini kita masukkan scriptnya. Kita pakai yang di petugas dan pelanggan, dan kita sudah pakai ini yang script yang kita sudah ketik di sini. Kita ketik sini ya, pada mana jenis cucian. Nah, kita ketik sini, kita buat komentar sini the modal itu di bawah kita buka div classnya sama dengan modal feed, lalu ID sama dengan my modal update, lalu PHP echo variabel d-nya sini pakai ID jenis cucian. Setelah itu bagian sini kita tutup tanda titik koma, lalu di bawah sini kita buka lagi div class sama dengan modal dialog, lalu tutup. Di bawah lagi div class sama dengan modal konten, lalu tutup di bawah sini. Selanjutnya di bawah kita bikin komentar sini modal header kita buka div class sama dengan modal header, lalu di bawah sini H4 class sama dengan modal header,
modal sebatar titel, lalu ubah data, kita kasih tambah titel ke sini, ubah data jenis cucian, lalu kita tutup H4-nya. Selanjutnya di bagian buttonnya, button tipe, di sini tipenya itu button, lalu tutup di sini, enggak, sini kelasnya sama dengan close. Lalu selanjutnya data dismiss sama dengan modal. Lalu di bawah sini kita times, lalu kita tutup buttonnya, lalu di bawah sini kita tutup div. Lalu setelah itu kita lanjut lagi, kita buat komentar sini, modal body-nya buka div class sama dengan modal body-nya, lalu di bawah sini kita buat kita taruh form, bentar ya, kita bikin komentar dulu di sini. Form ubah data menyatu dengan form index. Lalu di bawah sini form method di sini menggunakan method post. Lalu action sama dengan update jenis cucian .php, lalu tutup sini, lanjut di bawah sini kita bikin komentar edit text field. Kita buka kelasnya, div class sama dengan input group mb garis datar 2, lalu di bawah div class sama dengan input group prevent, lalu di bawah sini kita taruh lagi buka div class, buka span ya, buka span class sama dengan input group text, lalu sini nama garis miring span, lalu di bawah sini kita taruh
div. Nah, setelah itu di bagian bawah kita buka untuk input tipe sama dengan teks, kelasnya itu form control, lalu setelah itu required name sama dengan nama lalu value-nya sama dengan PHP tanda tanya PHP echo variabel D, terus ini kita masuk tanda kutip, jangan lupa tanda kutip nama. Lalu setelah itu kita tutup sini. Lalu selanjutnya kita bikin yang harganya, karena di sini kan cuma 2 ya, nama dan harga. Kita bikin yang harga punya. Kita ambil dari sini ya. Kita ambil sini, taruh di sini. Sini kita ganti dengan harga. Harga di sini tipe datanya sini kita pakai number. Terus di sini kita kasih ganti dengan harga. Di sini juga ganti dengan harga. Nah, terus di bagian bawah kita buat untuk tombol ini ya. Kita tutup dulu dengan div sini. Mana jenis cucian? Kita tutup div-nya. Div. Oke, setelahnya kita taruh yang ini. Tadi kita buat di sini. Ini kita ambil ini. Lalu kita letakkan di jenis cucian. Seperti ini. Auto save. Nah, kita coba jalankan. Dia di jenis cucian. Oke. Salah ya. Oke, baik, sini kita lupa pakai di jenis cucian ya. Di sini. Coba kita save. Sini lupa taruh di jenis cucian. Jalankan. Nah, ini sudah muncul ya dia. Oke, meja berwarna 150, ini 100. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin di halaman transaksi. Ya. Di halaman transaksi ini kita akan buat sama seperti ini, jenis cucian. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke transaksi. Kita buat form edit. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu ya bagian sini. Kita buka tanda tanya, maksudnya tanda tanya .php sini, lalu echo d id transaksi, lalu tutup sini, terus
Nah, seperti ini. Lalu di bagian bawah sini ya, kita masukkan script untuk form editnya. Kita ambil dari petugas ini. Dari sini kita ambil sampai di sini. Kita taruh di transaksi. Kita ganti ya bagian ID. Sini kita pakai ID transaksi. ID transaksi. Lalu sini kita ganti jadi ubah data transaksi. Setelah itu di sini juga ganti update transaksi. Di sini menggunakan mana ya Pak? Transaksi. Oke. Update transaksi sudah. Lalu di bagian edit text field. Sini kita pakai tanggal terima. Ya kan sini kan tanggal terima ya. Kita pakai tanggal terima, kita tulis sini tanggal terima. Sini tipe datanya tentu datanya adalah data ini tanggal ya, date. Lalu sini request name-nya itu tanggal terima. Terus di bawah sini juga tanggal terima. Oke. Selanjutnya di bawah sini kita akan menggunakan edit list menu dinamis ya, kayak di script ini. Ini kita akan pakai yang ini, input list menu dinamis. Oke, kita akan ketik di sini. Kita buat komentar dulu. Edit list menu dinamis. Lalu di bawah sini kita buka kelas. Div class sama dengan input group MB strip data 2. Lalu di bawah sini kita buka lagi div class input strip data group, lalu prepend. Kita lanjut lagi di bawah sini span. Kita buka sini span class sama dengan input group data text. Lalu sini kita tulis petugas terima. Lalu kita tutup span. Lalu lanjut di bawah sini kita tutup div. Nah, saat itu sini kita buka PHP-nya. Kita buka PHP. Sini
kita tulis data 1. Variabel data 1 sama dengan MySQL underscore query buka kurung sini konektor, variabel konektor, select bintang form petugas. Ya, karena kita kan ambil ID petugas dari mana itu kan dari petugas, dari tabel petugas. Lalu setelah itu kita titik koma, lalu di bawah sini echo tanda kutip select class sama dengan form control, lalu kita tutup sini, lalu kita lanjut lagi required name sama dengan ID petugas terima, lalu kita tutup di sini, ID petugas terima tanda titik koma. Lalu sini kita akan menggunakan komentar, mengambil value dari tabel dan disimpan pada variabel apa itu, existing. Lalu kita enter di bawah sini variabel existing sama dengan sini kita pakai variabel D. Variabel D-nya itu ID petugas terima, lalu sini titik koma, terus will buka kurung variabel D1 sama dengan MySQL fetch array, lalu buka kurung sini variabel data 1, tutup kurung 2 kali sudah. Lalu di bawah sini kita buka tanda kurawal, sini kita taruh komentar, cek jika variabel existing sama dengan yang dipilih untuk ditampilkan. Lalu di bawah sini kita pakai fungsi if dan else. If-nya itu variabel existing ini, lalu sama dengannya 2 kali ya, sama dengan variabel D1, lalu sini ID petugasnya
terus ID petugas. Lalu sini echo option, optionnya selected sama dengan selected lalu value sama dengan option selected value sama dengan titik di sini variabel D1. Lalu sini ID petugas, lalu di bawah berikutnya ID petugas, ini lalu ini, terus koma, variabel D1, nama, jangan lupa tanda ini nama, terus bentar ya, di sini pakai oke baik, di sini pakai titik bukan pakai koma. Titik, di sini juga pakai titik. Lalu lanjut, sini D1 petugas, lalu di sini juga D1, nama. Lalu setelah itu titik, kita tutup option, setelah itu titik koma. Kita lanjut lagi di bawah, kita bikin else nya di sini echo option value nya sama dengan tanda kutip 1 titik variabel D1. Di sini kita tulis petugas, ID petugas, lalu sini kita titik, lalu sini kita titik D1, nama, lalu sini kita taruh ini, kita garing option
option, lalu tutup. Seperti ini. Lalu di bagian bawah kita tulis echo, kita tutup select, lalu titik koma. Nah, setelah itu di sini kita tutup yang lagi dengan div. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita tambahkan script untuk ini. Script untuk ini tombol simpan dan tutup. Kita taruh di bawah sini. Nah, seperti ini. Terus kita save. Lalu kita coba jalankan di transaksi. Ada error di baris 116. Ini ada error di sini. Oke, kita sudah perbaiki di sini. Kesalahannya di bagian situ. Lalu coba kita jalankan dia, apakah jadi? Ya, belum save ya. Kita save dulu, lalu kita jalankan. Oke, coba kita cek. Ya, udah jadi ya. Sini buat data tanggal tadinya petugas terimanya Jacqueline sini petugas ya. Sini ID-nya Jacqueline, yang satu ID satu ini tuh Jacqueline. Terus coba kita yang kedua sini Tom Christian. Oke. Untuk transaksi, pengeluaran data transaksi sudah jadi untuk form editnya. Nah, untuk detail transaksi, ini kita klik dulu. Untuk detail transaksi ini kita tidak menggunakan form edit. Di sini kita akan pakai form hapus aja. Jadi waktu kita input sini, kalau dia gak jadi ya kita bisa hapus, atau ya dia input terus nih salah input atau mau ganti dep inputan, kita tinggal hapus saja lalu kita buat yang baru. Jadi sini kita tidak perlu pakai form ubah, jadi kita hapus saja yang form ubah ini. Kita ke detail, caranya itu kita ke detail transaksi, lalu yang di bagian ini, di bagian sini ini kita hapus saja karena ini kita tidak pakai. Kita save, lalu kita coba jalankan sini. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita tinggal isi, terus kalau mau ganti dia tinggal hapus aja detail transaksinya, kita buat yang baru, atau tidak jadi pakai tinggal hapus aja, seperti itu. Jadi kita cuma pakai hapus saja, sampai perlu pakai form ubah atau edit. Ya, mungkin itu saja ya video kita pada kali ini tentang form edit. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam kata-kata saya dan pembawaan saya, mohon dimaafkan. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih.